Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang saya hormati, kita sepakat semua orang memiliki karakter kepribadian yang berbeda-beda dalam mengekspresikan ide, inovasi, gagasan, dan pemikiran yang dimilikinya. Dalam status quo, media sosial hadir memberikan wadah bagi banyak orang untuk mengekspresikan dirinya yang dapat dilihat oleh orang lain, bukan? Sehingga di sini kami sangat mendukung untuk freedom of expression atau kebebasan dalam berpendapat ataupun berekspresi di media sosial khususnya bagi remaja. Karena hal ini juga didukung dan dilindungi oleh pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu, mari kita membahas beberapa model dan definisi dan karakterisasi dalam perdebatan ini. Yang pertama, kebebasan berekspresi sendiri merupakan hak untuk mengekspresikan ide-ide dan opini secara bebas melalui ucapan, tulisan, maupun komunikasi bentuk lain. Tetapi semua dilakukan dengan tidak melanggar hak orang lain, artinya perlu dibedakan dan dimengerti bahwa kami di sini sangat mendukung kebebasan berekspresinya, bukan kebebasan untuk melakukan segala tindakan yang dinilai baik bagi dirinya, namun merugikan orang lain. Sehingga semua orang boleh mengkritik, memberi penilaian, pesan, saran, namun tanpa adanya unsur ujaran kebencian ataupun merendahkan martabat manusia lainnya. Dewan Jurang saya hormati. Tetapi walaupun dalam status quo banyak sekali yang menyalahartikan kebebasan berekspresi adalah bertindak sebebas-bebasnya, hal itu merupakan suatu stigma yang salah yang tidak termasuk dalam perdebatan kami ataupun yang tidak termasuk dalam dukungan kami, Dewan Jurang saya hormati. Dan kebebasan berekspresi perlu diketahui bahwasanya mencangkup kebebasan dalam berkarya, berpendapat, dan lain sebagainya. Dan setiap orang bisa mengekspresikan dengan caranya masing-masing. Misalnya dengan membuat suatu karya video, poster, lagu, dan hal lainnya. Mereka bisa mengekspresikannya di media sosial, yaitu media online, ya seperti adanya Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan suatu ide dan karya baru untuk dituangkan dan dilihat oleh banyak orang. Hal itu tentunya baik, apalagi bagi remaja yang kita sadari bahwa remaja sendiri adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, bukan? Masa ini merupakan adalah masa di mana seorang individu banyak belajar hal baru, mengenal dan mengerti hal baru dan banyak hal lainnya untuk membentuk suatu individu yang menjadi lebih dewasa lagi. Kami percaya remaja sendiri belum tentu semua akan berlaku sama dalam berekspresi. Remaja bisa dikatakan labil, mudah terpengaruh hoaks ataupun terjerumus ke jalan yang salah. Namun sadarilah Dewan Jurang saya hormati, media sosial saat ini sudah canggih dan sangat mudah untuk memonitoring para penggunanya, sehingga apabila ada remaja yang keluar jalur ataupun menyalahartikan kebebasan berekspresi dengan melakukan ujaran kebencian di media sosial, tentunya pihak media sosial sudah memiliki sistem untuk membanet perkataan ataupun yang melanggar ataupun suatu unggahan yang sudah ditetapkan melanggar aturan, Dewan Jurang yang saya hormati. Sehingga remaja yang melakukan pelanggaran tersebut tentunya akan mendapatkan teguran dari pihak media sosial dan akan membuat mengerti bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang nantinya tidak baik lagi untuk dia ulangi. Dari sinilah proses seorang remaja belajar untuk dunia baru yang sangat luas untuk tumbuh menjadi lebih dewasa lagi, dan inovasi dan kreativitas akan semakin maju oleh kebebasan berekspresi yang beraneka ragam dimiliki oleh jutaan remaja di Indonesia sendiri, dan ini dilihat oleh banyak orang dan dipaparkan ke banyak orang. Kita boleh tidak menyukai pendapat orang, namun kita harus menjunjung tinggi hak orang lain untuk berpendapat. Dewan Jurang saya hormati, terima kasih. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan yang didampingi dengan aturan-aturan. Negara demokrasi yang membebaskan orang-orang untuk mengemukakan pendapatnya, menyampaikan kritikannya, dan membuat karya sebanyak-banyaknya. Dalam peraturan hukum seperti undang-undang, kebebasan berpendapat ini diatur dalam pasal 28E ayat 3 yang berbunyi hak atas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Meskipun diberikan kebebasan, tetap saja ada aturan yang berlaku agar tidak keluar daripada norma yang ada, tidak menyalahi yang seharusnya tidak terjadi, dan menanggulangi bila skenario buruk terjadi. Di sini saya memiliki dua layer utama argumentasi. Yang pertama, dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, dengannya diberikan kebebasan berekspresi ini kepada para remaja, tentunya ini akan membuat sumber daya manusia di Indonesia sendiri maju. Mengapa demikian? Karena pertama, mereka didorong untuk lebih berpikir kritis lagi. Ketika mereka mendapatkan suatu informasi yang dimana tentunya berbeda-beda dan memiliki suatu hal yang berbeda dengan signifikan, tentunya mereka tidak bisa menerima begitu-begitu saja atau mentah-mentah saja. Mereka akan mencari tahu nantinya apakah ini baik, apakah ini buruk.
Dan juga dari situ mereka akan terbiasa untuk berpikir lebih kritis dan tidak menerima sesuatu itu secara mentah-mentah saja. Lalu, ini akan membentuk karakter yang lebih menghargai orang lain, terutama ketika ia dihadapkan dengan yang namanya perbedaan. Ketika ia dihadapkan dengan adanya perbedaan, ia sudah terbiasa dan ia sudah tahu bagaimana caranya ia untuk mengatasi hal ini, bagaimana cara dia untuk bereaksi dengan hal ini, bagaimana cara dia untuk menghargai hal ini. Dengan demikian akan membentuk uh, suatu penerus bangsa yang sangat bermutu dan berkualitas tinggi. Dengan adanya hal ini, tentunya Indonesia akan bisa lebih maju daripada sekarang. Sumber daya manusia akan lebih meningkat lagi. Lalu, di bidang teknologi akan lebih maju bila teknologinya dimanfaatkan, bukan? Ketika kita uh, ketika kita menggunakan sosial media ini dengan baik, tentunya dengan secara tidak langsung kita menggunakan teknologi lebih baik lagi. Kita memanfaatkannya dalam hal yang baik, seperti untuk mengemukakan pendapat, berbagi pemikiran satu sama lain. Dengan hal ini, para remaja bisa belajar tidak hanya dari sekolah saja. Mereka tidak menerima pendidikan yang begitu-begitu saja. Mereka bisa mendapatkan pendidikan yang tidak mereka dapatkan di sekolah, yang bisa mendapatkan pembelajaran yang tidak ada dalam kurikulum sekolahnya. Sehingga dengan adanya demikian, hal ini adalah suatu hal yang baik. Mereka akan mengetahui hal-hal baru. Mereka tahu caranya mengekspresikan diri. Mereka tahu caranya berpendapat yang baik dan benar. Mereka tahu caranya mengkritik orang dengan baik dan juga tidak menimbulkan atau membuat seseorang sakit hati. Sehingga dengan demikian kami mendukung sekali mosi pada kali ini. Terima kasih. Freedom of expression di media sosial bagi remaja adalah sesuatu hal yang penting. Remaja difasilitasi wadah, di mana wadah tersebut menampung berbagai ide, motivasi, prestasi, bahkan pendapat dan juga kritik. Hal ini bisa menjadikan sebuah remaja tersebut menjadi sebuah generasi, di mana generasi tersebut yaitu generasi open-minded, yang di mana remaja tersebut memiliki pemikiran yang luas, bukan hanya tentang itu-itu saja, bahkan tidak pernah stuck di zaman itu saja. Bahkan, hal itu bisa memajukan sebuah SDM, yaitu sumber daya manusia yang akan meningkat. Kemudian, hal ini, generasi tersebut atau peradaban tersebut akan memiliki kecerdasan yang lebih baik daripada peradaban atau zaman sebelumnya. Pada akhirnya, zaman tersebut akan lebih maju di bidang teknologi bahkan komunikasi. Hal ini dinilai karena adanya pikiran kritis dari remaja pada abad tersebut. Pada akhirnya, keluasan pikiran tersebut tidak hanya mencakup suatu negara, tapi akan meluas sampai mencakup sebuah dunia. Pada akhirnya, mungkin pihak kontrol mengatakan bagaimana penanggulangan masalah yang dapat didapatkan karena kebebasan berpendapat tersebut mungkin tertuju pada ujaran kebencian. Tapi Dewan Juri yang Hormati, seperti yang kita ketahui, pihak kami telah menjamin hal tersebut dalam privasi policy. Pada akhirnya, ketika kesalahannya overload, itu akan dikenakan sanksi atau ban account. Pada akhirnya, jika remaja itu melakukan sesuatu yang bisa kita bilang tidak senonoh, akan disangsikan dengan tidak bisa menggunakan akun media sosialnya tersebut. Pada akhirnya, kebebasan berpendapat bukanlah sesuatu hal yang buruk, tapi pengawasan yang ada, karena pengawasan tersebut yang menjamin bagaimana remaja tersebut menggunakan media sosial tersebut secara baik atau tidak. Pada akhirnya, bukan tentang berpendapatnya yang salah, namun tentang bagaimana pengawasan dari remaja tersebut yang benar ataupun salah. Tentang kebebasan berpendapat atau berekspresi tersebut juga telah dilansir pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa berserikat, berkumpul, dan kebebasan berpendapat adalah hak seluruh warga negara Indonesia. Sekian, terima kasih.